Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Waruwiya, dan diriwayatkan, halaman 63 paragraf kedua lah. Waruwiya, diriwayatkan. Ini semalam kisah iblis ya kalau kisah so iblis. Anna iblisa, si iblis ini yang semalam ngertian kisahnya. Jadi iblis ini karas katahi-tahi jurang, kada pedulinya, cakanya kadada jalur bersujud ke kubur Nabi Adam, mawainya bertobat. Cuma karena jalurnya ke situ lalu kada jadi bertobat. Jadi model kayak ada sifat tak pandang diri talabih pada Nabi Adam. Lalu sifatnya sombong di kita. Bahasa kita orang anu nih gengsi, ya kalau gengsi bahasa kita gengsi. Seorang tuha maulah yang tuha anu yang anum. Ya kalau ujar iblis nih, perhatian iblis kena kayak itu. Jadi kada maunya mendatangi Nabi Adam. Cuma di sini penting diketahui lah supaya jangan salah paham. Nah, kan iblis, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam ya kalau. Nah, sujud itu bukan berarti kayak sujud kita sembahyang. Tapi dalam tafsir Jalalain padahal sujud itu sujud tahiyatin bighairi wad'i jabhatin 'alal ardi. Sujud penghormatan. Bighairi wad'atin zabhatin 'alal ardi, kada maandak dahi di atas tanah. Jadi kada sujud kayak kita sembahyang tuh kada. Sujud membongkok kayak gitu nah. Amun sujud kayak kita sembahyang dahi sampai ke tanah itu lillah bagi Allah saja. Sedangkan ini kan bagi Nabi Adam. Jadi sujudnya tuh sujud penghormatan, bukan sujud model kayak bersujud menyembah, itu lain. Ini harus kita bedakan. Malaikat seluruhnya termasuk iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, maksudnya menghormat kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, bukan sujud yang kayak sembahyang itu nah, lain. Nah, tetapi itu pun beserta di hati ada etikat. Jadi malaikat itu tetap etikatnya murni bahwa sambatannya menghormati Nabi Adam hakikatnya membesarkan Allah, karena Nabi Adam ini makhluknya Allah. Menghormati makhluk Allah hakikatnya tembus kepada menghormati Allah sendiri. Itu maksud malaikat di situ. Lah, jadi bukan berarti kita menghormati Nabi Adam nih lalu Adam model kayak disetarakan seperti Tuhan. Ada kayak itu maksudnya. Nah, cuma kehendak iblis posisinya di situ. Kehendak iblis itu aja, posisi iblis di situ kehendaknya. Nah, seandainya kita menganggap atau beranggapan bahwa sujudnya itu seperti sujud mandak dahi ke lantai, maka bujur iblis itu nya kedakon. Paham labian? Berarti iblis yang bujur. Sebab itu menyamakan, menyetarakan Nabi Adam seperti Tuhan disujud seperti itu. Maka iblis yang bujur. Tapi kenapa iblis tetap salah? Karena memang bukan sujud seperti itu. Pahamailah. Jadi ruwiya diriwayatkan anna iblisa yustaddu alaihi al-'adzabu finnar. Iblis itu dilebih mengerikan, lebih sangat dahsyat atas iblis tadi oleh azab finnar di dalam api neraka. Jadi yang paling mengerikan, paling dahsyat menerima azab itu ya iblis. Jadi mengalahkan lawan yang lain-lainnya, rasa pedihnya, rasa siksanya itu nah. Yang paling sakit, paling mengerikan, paling dahsyat yang diterima oleh makhluk Allah karena di dalam neraka siksa itu adalah terhadap iblis. Fayuqalu lahu, maka ditanya bagi iblis waktu di dalam neraka. Jadi ada yang bertakon, kaifa wajadta azab Allah? Kayak apa pian merasakan azab Allah ini kayak apa?
Yang bertakun ini kira-kira Firaun kah saku ya kalau nya kan berkumpulan di situ sakamar aja. Jadi kira-kira Firaun tuh bertakun nih kayak apa pian merasakan azab Allah tuh yang sekarang ini kayak apa yaqulu jar iblis asyaddu ma yakunu paling dahsyat dari yang ada-ada. Nah amun nyawa Firaunnya biasa aja masih sakit aku jadi iblis nih. Nah walaupun Firaun itu jahat juga kalau bon bebanyakan kejahatan banyak iblis bang, durasi panjang kejahatannya tak panjang iblis juga, tapi tingkat derajat kejahatannya tak tinggi Firaun. Kenapa nah ingat semalam nah iblis sejahat-jahatnya kadewani mengaku Tuhan. Nah ya kalau mau Firaun wani mengaku Tuhan jadi bungul jadi iblis bungul tuh kada siapa-siapa kada jadi iblis bungul nyaman ini. Aku aja sekejap mata bisa langsung ada paling timur paling barat kada wani mengaku Tuhan nyawa masih di sisi itu aja wani mengaku Tuhan. Nah ya kalau ana rabbukumul a'la jadi Firaun. Jadi tetamu juga akhirnya di mana di kamar sakamar di neraka ya kalau ya Firaun bertakun nih kayak rasanya nyawa jujur jadi iblis asyaddu mayakunu paling dahsyat aku yang menerima. Payuqalu lahu alhamdulillah payuqalu lahu maka ditanya lagi payuqalu lahu ditanya dikata lahu bagi si iblis ujar si Firaun nyawa tadi merasakan sakitnya luar biasa loh kok jadi Firaun ini bertakun pulang ini anggap narnya bertakun Firaun lah kalau depan tulisannya di situ nggih. Yang bertakun Firaun, yang parasa ulun Firaun bertakun nih. Sebab siapa yang wani bertakun iblis ya kalau mau kada selipel juga. Jadi ujar Firaun, inna adama piriyadil jannah. Musuh pian yang bubuyutan si Adam inya di kebun-kebun surga. Pian merasakan di sini padih sakit paling siksa aja pian yang merasakan di sini. Cakap pas sujud lahu, cakap pian bersujud lawan Nabi Adam, menghormat Nabi Adam. Wa atadir, minta maaf lawan sidin. Ini saran-saran Firaun nih. Hatta yughfara laka sehingga pian diampuni Tuhan. Kan gitu syaratnya lo tadi. Syaratnya yang semalam bila mau bersujud menghormat kepada kubur Nabi Adam. Nah sekarang kan sama-sama di surga, sama-sama di neraka. Apa ada di surga, ada di neraka ya kalau cakap pian setumat becongol. Kesana minta izin lawan malaikat Malik ya. Anak bertamu lawan Nabi Adam nih. Nah, cakap ya sujud pian menghormat hatta yughfara laka karena pian diampuni oleh Allah. Nah, ini saran yang Firaun nih. Paya ba tatap si iblis enggan kada hakun. Paya ba kada hakun iblis. Jadi iblis aku ya ini jarang karas kata hitahin ini. Nah, kada hakun. Cakap yang lain itu aku nanya aku iblis. Yang mau cakap bersujud ada harapan. Menghormat nah itu kesombongannya jadi kesombongan itu kada padam kecuali dibakar api neraka. Nah itu kesombongan keakuan ini. Maka payustaddu alaihi al-adzabu mbahnya kada hakun juga tetap ya apa nih bakaras kada hakun bersujud menghormat pada Nabi Adam padahal diberikan kesempatan tuh. Nah payustaddu alaihi al-adzabu biqadri adzabi ahlin nar. Batu pulang ditingkatkan pulang kedahsyatan azabnya terhadap iblis biqadri seukuran azabi ahlin nar seluruh penduduk neraka. Jadi seluruh penduduk neraka itu kan masing-masing merasakan bahwa narasa buahnya tuh ditimbang ke iblis itu seluruhnya. Kenapa aja? Iblis dulu pang yang mahulu agak. Jadi seluruh rasa yang seluruh dirasakan oleh penduduk ahli neraka itu ditimpakan kepada iblis rasa yang siksaan itu. Dan rasa siksa yang seluruh penghuni tadi dilipat gandakan pulang sab'ina alfa dha'fin 70.000 ganda pulang kepada si iblis tadi. Nah, kasihan iblis lah. Wajah fil khabar. Tapi jangan dikasihani ya kalau nya sekarang ini iblis itu kadada istilahnya putus asa nya mencari kawan terus supaya sama-sama dalam neraka. Jadi kita kada usah juga memang model kayak donda menurut iblis besar kada usah juga kita berlindung dari Allah ya kalau sebab musuh kita ini kada kelihatan. Salah satu prajurit iblis ya corona ini nih. Nah, ya corona prajurit iblis. Jadi hati-hati. Nah, jadi kita bacaan bawirid yang kada bawirid ya Allah. Wajah fil khabar. Nah, datang berita, datang kabar hadis. Anallaha ta'ala yukhriju sesungguhnya Allah ta'ala yukhriju mengeluarkan iblis tadi
minan nar, dari api neraka. Nah, kan lawas disiksa ya kalau lalu dikeluarkan Allah Ta'ala si iblis tadi dari api neraka. Apabila Allah mengeluarkan kullamiyati alpisanatin, tiap 100.000 tahun sekali dikeluarkan. Tiap 100.000 tahun sekali dikeluarkan. Nah, apa tujuan dikeluarkan? Nah, wa yukhriju adama, dan Allah pun mengeluarkan Nabi Adam dari surga pulang. Ditamuakan non iblis. Wa ya'muruhu, dan Allah menyuruh si iblis bisujudi lahu, menghormat kepada Nabi Adam. Nah, saking Allah rahmatnya kalau memberi kesempatan non si iblis pulang. Sudah 100.000 tahun dalam neraka dikeluarkan. Nabi Adam kayak itu juga sama dikeluarkan juga, ditamuakan. Siapa tahu ada apa jurang nih win-win solusi jurang ini ya. Nah, jadi disuruh Allah Ta'ala wa ya'muruhu bisujud lahu, bersujud menghormat kepada Nabi Adam. Payak ba, sakalinya iblis tetap karas kada hakun juga, padahal sudah diajab tuh. Nah, payak ba karena enggan, tsumma yuridduhu ilan nar, lalu Allah bulikakan pulang ke dalam api neraka si iblis. Cakanya mau menghormat masuk imbai lawan Nabi Adam ke surga, ketik-ketik ke surga ya. Cuma karena kada mau masuk ke neraka pulang. Nah, jadi kita tahu sudah, makanya disebutkan Quran tuh iblis tuh aduun mubin, musuh yang nyata. Kenapa? Ini sudah menyatakan ikrarnya, ini enggan kada hakun masuk ke surga. Artinya terang-terangan sudah memusuhi Bani Adam, terang-terangan sudah. Jadi caranya macam-macam iblis tuh. Kayak apa caranya supaya kita keluar dari agama yang bujur, yang dinullah nih, dinil Islam. Kayak apa caranya supaya kita ragu-ragu lawan Allah. Kayak apa caranya supaya kita meninggalkan keparduan. Kayak apa caranya supaya kita meremehkan kewajiban. Macam-macam tuh. Itu berarti itu adalah tipu daya setan, iblis. Iblis ini kan rajanya, anak buahnya syayatin. Caranya menghasilkan setan itu mbah paha kanan paha kiri diangkupakannya keluar ribuan setan. Itu caranya yang beranak tuh. Jadi jangan dibiasakan yang batis kanina ya, menyerupai iblis tak. Batis kanan batis kiri diangkupakan keluar setan itu banyak, beberapa ribu keluar. Caka diungkai kita bangkup saja tahu tak. Caka dilihatkan bisa tangkup kita lawan setan nih. Cuma untung ada dilihatkan yang sasak dunia nih. Non bebanin tuh. Nah, ini kada melihat. Tapi kita yang ada melihat, ini yang melihat. Nah, tapi kita berisi senjata, yaitu doa. Ikhwani, ini ujar musannif, ikhwani wahai saudara-saudaraku. In aradtum, jika kalian hendak an-najata min iblis, selamat dari godaan dan gangguan iblis. Mun hendak selamat dari godaan gangguan iblis, mun hendak disidin lah. Nah, maka caranya apa? Atasimu bil maula, minta pelihara dengan Allah. Kita kadang melawan la haula juga ya kalau fa'tasimu bil maula, minta pelihara dengan Allah. Cuma kayak apa cara minta pelihara? Ada caranya. Jadi ada caranya. Kayak kita juga hendak guring, ada caranya ya Allah. Hendak baulah anak, ada caranya. Kada kawan langsung pacul salawar dia jaring laki, kada kawan kayak itu. Ada mukadimahnya dulu ya kalau ada mukadimahnya dulu, kada kawa sembarang bang, gaya berdiri gaya kayak gopo-gopo kada kawa sembarang. Nah, sama kayak kita hendak minta pelihara Allah Ta'ala, ada tuntunannya sudah, ada tuntunannya. Nah, kayak apa tuntunannya? Ajar Nabi, turuti aku, lihati aku. Nah, maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi yang pertama tuh menulis dan mengumpulkan wiritan-wiritan amaliyah yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pagi dan sore, siang dan malam, tak kumpul dalam situ. Nah, apa yang dibaca Nabi besokan dalam rangka minta pelihara dengan Allah tuh disidin. Kamarian apa tuh disidin. Nah, tak kumpul dalam situ sudah. Wiritan-wiritan Nabi dikumpul oleh Imam Nawawi. Nah, oleh para ulama pulang diambil yang mudah-mudah. Ada di antara ulama yang mengaran Habib Umar Al-Attas diambil sidin. Maka karena sidin yang menyusun, waktu zaman Habib Umar belum benar lagi ratib atasnya tuh.
Sidin menyuruh baca Sidin. Yang mana rani apa ratib atas ini 100 tahun sesudahnya. Kenapa? Karena yang menyusun ini Habib Umar, lalu dipadahkan ratib Umar al-Atas gitu. Nah, yang sebujurannya yang uli orang yang kada paham padahkan bid'ah aja. Bungul. Adanya bid'ah. Bang itu amalan Nabi juga, Kada ada zaman Nabi ratib atas jah nyata ya kada ada bungul. Nyata ya kada ada. Sidin yang menyusunakan kayak ulun tuh menyusun nah dari Nabi ulun susun ulun mamalakan ya kalau nah karena 100 tahun kemudian supaya mengenang ya kalau ingat tulisan ini amalan misalnya nah kayak itu maksudnya. Nah, jadi berpikir tuh utak jangan dilentuhut ya kalau nya ada madakan ratib atas tuh bid'ah aja kada ada ratib atas di zaman Nabi aja. La haula wala quwata. Nah jadi barang siapa nih ujar ulama lah, barang siapa mengamalkan ratib atas. Nah, kenapa ulun menyebut ratib atas ya? Karena itu yang kita baca ya kalau. Nah, ulun menyebut yang lain, kada membaca itu karena Tuhan pulang sarik menyambat tapi kada mengamalkan. Nah, yang ulun sambat yang ulun amalkan. Barang siapa membaca ratib atas dianggap sudah membaca amalan Nabi seharian semalam yang tertulis di dalam kitab Al-Adhkar tersebut. Apalagi? Ayo. Apalagi kita mencari seorang ada bisa jumpa baca kitabnya mana milih nama sudah maka ngalih salah-salah ramuan pian hendak mengganalakan. Gara-gara kada paham cara meracik timbul bahalus. Ayo pikirkan. Jadi yang ahlinya sudah maulah ramuannya nangka ini nah mau hendak menggenalakan tihnya tih yang biasa jangan tih pelangsing paham lah pian nah itu jadi kayak pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran memadahkan takuni orang yang paham yang mengerti mun kita kada tahu juga. Jadi kada sembarang amalan tuh racik susun mengamalkan sudah hatinya kada ikhlas mengamalkan imbah ini pulang setiap amalan tuh ada rahasia ada hikmah di situ. Ada yang bisa yang panas timbul racikannya bilang yang ujungnya hintalu itu maksimal 3 biji jentul ayam timbul 12 biji kayak apa ada yang sepaning nah nah kayak itu tuh. Jadi ratib atas ini termasuk amaliyah yang sudah disusun termasuk ratibul haddad lah sama ratibul haddad ratibul atas sudul latif itu termasuk amaliyah yang ramuannya tuh pas sudah susunannya. Nah pas susunannya cakai bertu siap diminum sedang masinnya sedang manisnya sedang apalagi lezatnya sedang sudah maka manfaatnya pemeliharaan. Siapa yang memelihara? Allah. Lalu apa garang kandungan ratib atas wirid yang di situ bertujuan mentapelihara kepada Allah dari gangguan syaitan bahkan dari gangguan nafsu kita. Bahkan di situ doa meminta supaya selamat dunia dan selamat di akhirat. Nah, pahamailah. Mudah-mudahan kita diberi hidayah ya Allah kalau mengamalkan. Ini nama ratib atas ini jangan yang kayak menuntun yang ini nih apa nih yang online nih. Wayah ulun membaca di rumah membaca juga. Ya kalau jangan di rumah sambil melihat TV-nya aja. Mendengar aja melihat TV. Jangan jadi membaca juga membaca di rumah. Jadi di rumah berberkat juga ya kalau. Nah, masing-masing di rumah membaca baimbai berataan mudahan sepulang karayaan membaca di berataan ya kalau. Jadi insya Allah, jadi corona tuh berpikir aja masuknya, berpikir ada yoninya kalau banyak nama malaikatnya ya Allah. Nah, Fa'tasimu bil maula, artikan saja fa'tasimu itu berwiridlah engkau minta pelihara dengan Allah. Nah, imbah sudah berisi wiritan, sambungannya wasta'idzu bihi, tapi tetap kita berpegang kepada waktu juta salam makna minta perlindungan lawan Allah. Maksudnya kita tetap berpegang dengan Allah, jangan mengacak wiritan lah. Setelah kita bisa senjatakah yang kita perpegangi? Kada, tetap Allah yang kita pegangi. Yang kita harap rahmatnya itu rahmat Allah. Kita kada merasa harap dengan senjata ini, kada. Cuma senjata ini kita gawi itu memang suruhan sudah itu aja. Nah, wasta'idzu bihi, minta perlindungan dengan Allah. Wa idza kana yaumul qiyamati, apabila kaina hari kiamat, yuda'u kursiyun minan nar. Nah, diandak di tengah-tengah padang yang luas satu kursi yang terbuat dari api neraka. Fayaqudu alaihi iblisu, duduk
di atas kursi itu oleh iblis. Oh, didudukakan iblis lah. Alaihi la'natu, atasnya laknat Allah. Fatajtami'u syayatinu, bakumpulan bubuhan anak buahnya seluruh syaitan terkumpulan bertaan. Wal kufaru indahu, imbah itu pulang lapisan kedua orang-orang yang kafir dengan Allah. Nah, yang kada menyembah Allah nih. Jadi syaitan dulu pada kelompok iblis, lapisan keduanya bubuhan kufar, orang-orang yang kada menyembah Allah. Berkumpulan bertak, iblis tengah-tengahnya. Nah, walahu si iblis tadi sautun, bisi suara. Artinya bersuara si iblis tadi nih. Kasautil himar, nang kaya suara himar. Suara yang mendengar suara himar. Sama kada suara aja. Sekali naik ya kalau suatu saat ya kalau cuma yang jelas himar tuh tahalus pada kuda, tagana pada kambing ya. Ujar juga. Yan haku maringkik suaranya. Oh kayak suara himar tuh bang maringkik. Oh kayak itu. Kongkook dinyatu ayam nyola. Wayakulu lalu berucap si iblis tadi ucapan tadi mudah kayak suara himar nadanya itu nah artinya kada nyaman didengar. Lalu berucap dengan nada yang kayak suara himar tadi berucap ya ahlan nar, anak buah keberatan, bubuhan yang sayatin, bubuhan kufar, bubuhan yang menentang Allah nih bertaan. Nah, iblis ini yang berpandir nih. Jadi iblis, kaifa wajadtum al yauma ma wa'ada rabbukum. Bahasa kita jangan kayak inilah. Kayak apa rasa yang kalian rasakan sekarang ini yang sudah Allah janjikan lawan kalian dahulu oleh Tuhan kalian bahwa akan ada hari kemudian, akan ada neraka, akan ada surga. Nah sekarang ini nah, kayak apa rasanya? Ujar siswa iblis, rasanya kayak apa? Qalu haqqa, dasar bujur. Ujar buan sayatin dasar bujur. Allah kada berdusta, dasar bujur sakit kita jadi cagarnya. Ujar yang bubuhan sayatin di imbai. Tsumma yaqulu, berucap pulang si iblis nih yang bosnya nih, hadza yaumun, hari ini adalah hari uyisat bihi minar rahmah, yang terputus pada hari ini dari rahmat Allah. Artinya kita ini sudah terputus dari rahmat Allah hari ini. Nah, terputus dari rahmat Allah. Cuma si iblis saja tadilah yang ada kesempatan dibangkit dari neraka. Ya kalau Nabi Adam dikeluarkan dari surga, ditamuakan pulang si iblis saja. Penghargaan terhadap iblis. Ada juga jasa iblis pun tahu lah. Jasanya napa mina tahu nah. Banyak gara-gara iblis hamba-hamba Allah jadi wali. Karena hakikatnya iblis ini Allah menciptakan tujuannya satu, supaya hamba-hamba Allah ini menghadap ke Allah. Lalunya melihat iblis ada menyasar-nyasar, lalu menghadap ke Allah, mati dalam keadaan menghadap lawan Allah. Nah banyak kenal ada jasanya banyak, karena memandang jasa nangka itu tuh. Makanya kalau setiap 100.000 tahun ya kalau rakan ditamuakan, tapi narnya karas ya kada kawai. Nah payamurullahu ta'ala al malaikata, maka Allah berucap nangka itu berdiam lagi iblis lagi menghadang kayak apa malaikat nih yang manu. Payamurullahu ta'ala al malaikata ayadribuhu, maka Allah menyuruh seluruh malaikat yang ada di situ ayadribuhu, memukuli akan si iblis tadi. Wa man tabi'ahu, dan seluruh pengikutnya si sayatin, setan-setan, bubuhan kufar tadi, bimaqami'a, dengan gada-gada min narin, dari api. Ha. Bimaqami'a barisnya tuh. Payuhawwuna biha, lalu si iblis, bubuhan iblis dalam seluruh yang tadi ini dijatuhkan ke dalam api neraka. Sambil dijatuhkan sambil dipukuli, jadi digugurkan sambil dipukuli, gugurkan arba'ina sanatan, gugurnya aja 40 tahun ke bawah tuh sambil dipukuli. Nah, fala yasma'una al-amra bil khuruj abadal abad, dan mereka bubuhan iblis dan anak buahnya tadi kada pernah mendengar perintah dikeluarkan, artinya kekal dalam neraka. Itu asalnya lah. Nah itu, na'udzubillahi minha, kita berlindung dengan Allah daripada api neraka. Wa warada annahu yu'ta bi iblisa yaumal qiyamati. Nah ini kisah pulang, kisah yang versi kedua lah, tapi kurang lebih aja sama maksudnya. Nah, iblis dihadirkan yaumul kiamat. Payumaru bihi ayajlisa ala kursiyyin min narin. Lalu iblis tadi disuruh duduk di atas kursi yang terbuat dari api tadi. Wa ala unuqihi, nah di gulunya ada tauqul laknati, kalung laknat
nya kan orang tahanan tuh supaya jangan tapi kau buka dibadati awaknya tadi batis bebelenggu ya, kalau tangan belenggu, cuma di sini ada nah kalung nah, kalung yang berat tuh nah, berat benar berapa puluh kiloton tuh beratnya. Jadi nah hiring-hiring bawa ya kalau kalung-kalung nih, tapi kalung ini naranya kalung laknat, kalung laknat Allah. Kalung itu benaran tuh nah tulisannya kalung laknat Allah. Dikalungakan di gulunya si iblis. Fayamurullahu azza wa jalla az-zabaniyata. Maka Allah menyuruh akan malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah kan malaikat penjaga neraka ya, kalau ada 19 kalau ada salah memang tuh. Ayyajurruhu alal kursi, supaya menyirit si iblis duduk di atas kursi tadi. Barat ya kalau duduk loh. Duduk tuh hanya dikalungakan lawan tadi. Wa yulquhu finnar, lalu hendak ditawakakan ke dalam api neraka. Jadi malaikat zabaniyah ini kan sekitar 18 sikong nih, kerjasama menarik iblis dengan kursi-kursinya yang tadi untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Tetapi payata'allaquna bihi, arti patah asal mana tergantung-gantung, malah bergantung-gantung maksudnya tamir-mir, tapi arti tamir-mir lah. Karena berat benar, iblis ini kan duduk di kursi loh nih. Nah, taukul tadi pemberatnya tadi, yang taukulana tadi ada kalung yang dipakai oleh iblis tadi. Lalu malaikat zabaniyah yang sekitar 19 ikung ini menarik tamir-mir, nah sampai bergantung-gantung. Kada kawa berat benar. Nah, kada kawa tuh bang, bahasa Banjarnya tamir-mir. Ada kamusnya tuh. Nah, ujar Allah Ta'ala, jadi supaya hendak menggugurkan wa yulquhu finnar, hendak melempar ke dalam api neraka, wa yata'allaquna bihi liyulquhu, maka mereka itu tamir-mir menarik itu liyulquhu untuk melempar ke dalam neraka, fala yaqdiruna, kada sanggup. Nah, 19 malaikat kada sanggup hendak menawakakan iblis dan kursi-kursinya itu ke dalam api neraka. Thumma kemudian ya'murullahu ta'ala Jibrila ma'atamanina alfa malakin bidzalik. Ujar Allah Ta'ala, Jibril bantu tuh buhan zabaniyah tuh nah, bawa prajurit 80.000 malaikat bidzalika untuk membantu malaikat zabaniyah tadi menarik juga sama yang kursi yang di situ iblis duduk tadi. Fala yaqdiruna, sakalinya kada sanggup juga berataan. Sampai malaikat Jibril diumpat turun tangga kada sanggup juga, berarti berat benar. Fala yaqdiruna, kada sanggup juga. Tsumma ya'muru Israfila, tsumma Azraila aidan. Lalu Allah menyuruh malaikat Israfil, malaikat Israel juga umpat mengganii wa ma'a kulli wahidin minhuma tamanuna alfa malakin. Nah, jadi malaikat Israfil bersama 80.000 prajurit juga malaikat juga sama. Bantu pulang malaikat Azrail 80.000 malaikat juga anak buahnya membantu nih. Ini kan malaikat pemuka-pemuka bang nih. Nah, jadi masing-masing membawa prajurit malaikat 80.000 membantu mengganii malaikat zabaniyah tadi. Turun tangan berataan fala yaqdiruna, kada sanggup juga menggisir-gisir si iblis tadi. Jadi iblis nyawa ini nak menawarkan aku ke neraka lah. Lapian nyawa ini dahulu anak buah kok. Makanya kada sanggup menggisir aku ini. Kada tahu lagi jurusnya iblis nih. Kada tahu jurusnya, ada papatinnya orang yang lah. Nah, naran bikin bakas yang komandan bahari, anak buah hendak menawakakan ke dalam api neraka. Aduh, iblis ini. Jadi iblis nah aja iblis santai aja iblis nah. Di kursi ada sanggup beratan malaikat mana. Nabi ini fayaqulullahu ta'ala lahum, lalu Allah berfirman kepada seluruh malaikat termasuk Zabaniyah, Israel, apa tadi lagi difirmankan oleh Allah Ta'ala, jar Allah Ta'ala, law istama alaihim adhafu ma khalaqtu minal malaikat, seandainya berkumpul seluruh malaikat yang kuciptakan, kita jatuhlah pemahamannya lah, berkumpul berataan, bukan hanya malaikat banyak benar loh nih. Ini Mikail belum turun tangan lagi nih. Nah, ini kan asik membagi rezeki aja Mikail dulu. Nah, seandainya aku kumpulkan seluruh malaikat yang kuciptakan, lama niscaya tidak qadaru, tidak sanggup ala ay yang kuluhu, untuk memindah si iblis tadi dari duduknya situ ke dalam api neraka, kada sanggup. Kenapa garang? Rahasianya wa tauqul la'nati ala unuqihi, sedangkan hal keadaan si iblis ada di gulunya kalung laknat tadi. Jadi mun hendak menyirit si iblis tadi, kalungnya pacul dulu. Nah, itu rahasianya.
Jadi kalung itu maksudnya mulah barat benar kalung laknat Allah tuh nah. Jadi pemahaman itu laknat Allah itu luar biasa bagi si iblis tadi sampai seluruh malaikat tadi kan sanggup mengangkat gara-gara kan kalung tadi dipakayakan kalau iblis tadi. Nah, jadi pacul kalung itu dulu anyar dia no. Cakanya ketuk kali dipacul habis malaikat mir-mir berataan mak ada kawan manu iblis. Wallahu a'lam. Geus teu genah sambung gini. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم